Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mereview artikel sekaligus dengan ide risetnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Risma Puspitasari dengan NIM 2017-310-1052. Yang kedua ada Primaisti Laskarsari dengan NIM 2017-310-103. Dan yang ketiga ada Nela Septian dengan NIM 2017-310-118. Dan yang terakhir ada Ayunilan Mestari dengan NIM 2017-310-650. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nela Septian dengan NIM 2017-310-118. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Tata Kelola Perusahaan, Modal Intelektual, dan Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Yang pertama ada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu yang pertama ada teori keagenan dan yang kedua ada teori berbasis sumber daya. Teori keagenan ini menjelaskan bahwa Dewan Direksi Perusahaan sebagai agen bekerja atas nama kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal untuk meningkatkan nilai perusahaan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Selanjutnya, dalam rangka mencapai nilai perusahaan, agen harus mengadopsi beberapa kebijakan wajib, seperti baik perusahaan governance. Sebuah tata kelola perusahaan yang baik dapat mengarahkan perusahaan untuk mengembangkan nilai perusahaan dalam jangka yang panjang, seperti dengan berinvestasi di intellectual capital oleh Nadim et al. 2017. Kemudian untuk lebih singkatnya, teori keagenan atau teori agensi ini merupakan teori yang menjelaskan antara hubungan kerja pemegang saham dengan manajemennya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori berbasis sumber daya. Teori sumber daya ini menjelaskan bahwa perbedaan kinerja perusahaan dalam industri disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya input oleh Marzo 2014. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori agensi itu lebih sesuai untuk menjelaskan kondisi perusahaan publik di Indonesia dibandingkan dengan teori berbasis sumber daya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas dengan rekan-rekan saya terkait hasilnya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai motivasi riset. Terdapat dua isu penting bagi keberlangsungan perusahaan, yaitu yang pertama ada tata kelola, yang kedua ada modal intelektual. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan hubungan antara tata kelola perusahaan, modal intelektual, dan juga kinerja perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Puspitasari dengan NIM 2017-310-052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari riset. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan, modal intelektual, dan juga kinerja dalam perusahaan. Di dalam tujuan riset ini bisa menghasilkan 4 hipotesis yang nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yaitu rancangan riset. Nah, di dalam rancangan riset ini membahas mengenai sampel, variabel, dan juga teknik analisisnya. Yang pertama yaitu sampel. Sampel yang dipakai itu adalah arsip perusahaan karena penggunaan data sekunder historis dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan publik Indonesia. Nah, populasi yang terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini selama tahun 2011 sampai 2016 ini sejumlah 3.102 full dan juga 517 perusahaan yang terdaftar selama 6 tahun. Lalu untuk variabelnya sendiri ada dua, yaitu variabel eksogen yang dalam penelitian ini yaitu corporate governance, dan juga variabel endogen yang seperti intellectual capital dan juga badan performance. Nah,
Untuk variabel eksogen sendiri memiliki dua indikator. Yang pertama itu proporsi gender perempuan atau jumlah dari direksi perempuan, dan yang kedua yaitu jumlah saham yang beredar. Untuk variabel endogennya sendiri menggunakan dua unsur modified value at intellectual coefficient sebagai indikator, yang terdiri dari capital employed efficiency dan juga intellectual capital efficient. Nah, untuk teknik analisisnya ini dalam analisis data dan untuk menguji hipotesis penelitian, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis partial least square. Nah, teknik analisis partial least square ini merupakan teknik statistik yang bisa digunakan untuk menangani banyak variabel respons serta variabel explanatory sekaligus. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil riset. Hasil riset ini di dalam jurnal itu menghasilkan hasil riset yaitu hipotesis 1, 2, 3, dan juga 4. Untuk hipotesis 1 yaitu tata kelola perusahaan memiliki efek pada modal intelektual perusahaan. Jadi hipotesis 1 ini bersifat diterima. Artinya tata kelola perusahaan itu menggunakan keragaman gender dan juga kepemilikan publik sebagai proksi yang berpengaruh pada modal intelektual. Lalu untuk yang hipotesis kedua yaitu tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, itu juga bersifat diterima karena bertentangan dengan prediksi dan juga proporsi perempuan itu lebih tinggi dalam manajemen perusahaan dan kepemilikan publik yang lebih tinggi, sehingga akan membuat menurunkan kinerja karena sifat perempuan untuk memilih proyek kurang beresiko. Lalu untuk hipotesis ketiga yaitu model intelektual berpengaruh pada kinerja perusahaan. Nah, ini bersifat ditolak. Jadi menguji pengaruh modal intelektual terhadap kinerjanya itu ditolak karena bertentangan dengan pengembangan hipotesis awal. Oleh karena itu hasil ini dijelaskan bahwa modal intelektual jauh lebih terkait dengan kinerja berbasis akuntansi daripada pengukuran kinerja market based seperti Tobin's Q dalam penelitian. Nah, semenjak yang hipotesis ketiga ditolak ini, hipotesis 4 itu berupaya untuk mengkonfirmasikan efek mediasi dari modal intelektual pada hubungan antara proporsi corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Begitu. Dan ada kemungkinan bahwa modal intelektual itu juga telah memberikan efek pada hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan, sehingga hasil itu menunjukkan bahwa ada efek negatif dari corporate governance pada kinerja atau tata kelola perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Prima Esti Laskersari dengan NIM 2017-310-103. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan riset. Keterbatasan riset dari artikel ini adalah penelitian ini ada pada tingkat yang lebih rendah dari R-square. R-square merupakan nilai penting untuk menentukan seberapa besar dampak dari variabel eksogen untuk variabel endogen. Selanjutnya adalah saran riset untuk yang akan datang. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menggali lebih dalam tentang variabel dan indikator lain dalam model untuk meningkatkan nilai R. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ide riset atau peluang riset. Teori yang digunakan dalam peluang riset kali ini adalah teori pendekatan diadik dan teori kebutuhan McClellan.
Teori pendekatan diadik menyatakan bahwa ada dua pihak yang berperan dalam evaluasi kinerja, yaitu atasan atau superior dan bawahan atau subordinate. Hubungan teori yang dikaitkan dengan penelitian yaitu lingkungan kerja atau hubungan kerja antara atasan dan bawahan dinilai dapat mempengaruhi kinerja usaha bisnis. Jika lingkungan kerja yang dihasilkan baik, maka karyawan yang bekerja akan melakukan usaha yang maksimal dan menghasilkan kinerja usaha bisnis yang baik. Teori kebutuhan McClellan menyatakan bahwa dalam usaha karyawan akan mempunyai faktor hierarki yang memotivasi perilakunya. Terdapat 3 faktor, yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Hubungan teori yang dikaitkan dengan penelitian yaitu dorongan pemilik usaha dalam pemberian insentif kepada karyawan karena prestasi, kekuatan, dan afiliasi akan memberikan mereka motivasi untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan oleh pemilik usaha, di mana motivasi karyawan untuk menjadi lebih baik ini akan memberikan dampak pada kinerja usaha bisnis menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ayunila Lestari dengan NIM 2017-310-650. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya mengenai bagian kedua ide riset, di mana dengan judul pengaruh lingkungan kerja dan insentif karyawan terhadap kinerja Aboy Amar Catering, di mana saya akan menjelaskan tentang motivasi riset. Dengan adanya suatu wawasan baru tentang cara untuk meningkatkan kinerja karyawan yang bermanfaat guna perkembangan Aboy Amar Catering ini, hal tersebut ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan budaya lingkungan kerja dan memberikan insentif karyawan. Dengan demikian, peneliti ini akan bisa termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap peningkatan kinerja pada Aboy Amar Catering yang dipengaruhi lingkungan kerja dan insentif karyawan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan riset, di mana peneliti ini tuh bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh lingkungan pekerja dan insentif karyawan. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitar pekerja karyawan itu yang seperti bagaimana, dengan demikian peneliti ini akan menyampaikan beberapa hipotesis yang digunakan untuk memperjelas tujuannya itu yang seperti apa, dengan menggunakan hipotesis yang pertama yaitu pengaruh lingkungan pekerja terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis yang kedua yaitu pengaruh insentif karyawan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan riset, di mana rancangan riset ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan, yang kedua adalah sampel, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di mana variabel yang digunakan ini peneliti menggunakan 2 variabel, yang pertama yaitu dependent dan independent. Variabel dependennya yaitu kinerja karyawan, sedangkan variabel independennya yaitu lingkungan pekerja dan insentif karyawan. Sedangkan sampel populasi dalam peneliti ini menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan menurut sifatnya merupakan populasi yang homogen, di mana populasi dalam peneliti ini adalah seluruh karyawan Aboy Amar Catering di Gresik. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana peneliti ini menarik sampel dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data. Yang digunakan adalah melakukan wawancara atau melakukan kuesioner dengan menyebarluaskan dan forum group discussion. Terima kasih. Itu saja presentasi dari rekan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.